Halo, namaku Andre Satrio Pramono. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai keperiodikan unsur. Di sini saya sudah menemukan dua benda dengan kandungan senyawanya. Yang pertama adalah pasta gigi. Senyawa penyusunnya salah satunya adalah sorbitol dengan struktur kimianya C6H14O6. Lalu dari struktur kimia tersebut kita ambil unsur-unsurnya, yaitu yang pertama adalah C dengan nomor atom 6 sesuai dengan yang di tabel periodik unsur. Lalu elektronnya 6, konfigurasi atom modernnya 1s2, 2s2, 2p2, jenis bloknya P. Jenis blok itu subkulit terakhir ya. Lalu jumlah kulitnya 2, elektron valensinya 4. Elektron valensi itu jumlah elektron di kulit terakhir. Lalu golongannya 4A dan periodenya 2. Lalu unsur yang kedua adalah H dengan nomor atom 1, elektron 1, konfigurasi atom modern 1s1, jenis bloknya S, jumlah kulitnya 1, elektron valensinya 1, golongannya 1A dan periodenya 1. Lalu yang ketiga unsurnya itu adalah O dengan nomor atom 8, elektronnya 8, konfigurasi atom modernnya 1s2, 2s2, 2p4, jenis bloknya P, jumlah kulitnya 2, elektron valensinya 6, golongannya 6A dan periodenya 2. Lanjut ke benda yang kedua dengan senyawa amonium klorida, ya bendanya baterai ya, dengan senyawa amonium klorida dengan struktur kimianya NH4Cl. Lalu kita ambil unsur-unsurnya. Yang pertama adalah N dengan nomor atom 7, lalu elektronnya 7, lalu konfigurasi atom modernnya 1s2, 2s2, 2p3, lalu jenis bloknya P, lalu jumlah kulitnya 2, elektron valensinya 5, golongannya 5A dan periodenya 2. Unsur yang kedua adalah H lagi. Nomor atomnya 1, elektronnya 1, konfigurasi atom modernnya 1s1, jenis bloknya S, jumlah kulitnya 1, lalu elektron valensinya 1, golongannya 1A dan periodenya 1. Lalu yang ketiga adalah Cl dengan nomor atom 17, elektron 17, konfigurasi atom modernnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Lalu jenis bloknya P, jumlah kulitnya 3, elektron valensinya 7, golongannya 7A dan periodenya 3. Lalu kita lanjut ke sifat keperiodikannya. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit atom dan gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar. Semakin banyak kulit atom, maka jari-jari semakin panjang, dan semakin besar gaya tarik inti, maka jari-jari semakin kecil. Untuk memperjelas mungkin ya, apabila semisal jumlah kulit atomnya sama, kita menentukan lebih panjang atau tidaknya jari-jari atom itu dari banyaknya nomor atomnya. Jadi semakin banyak nomor atom, maka
gaya tarik intinya semakin kuat, jadi jari-jarinya semakin kecil. Lalu yang kedua adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah gaya tarik inti atom terhadap elektron luar yang akan dipakai bersama dalam ikatan kovalen dalam kurung senyawa. Di sini analognya sebagai kemampuan kita untuk makan. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom. Semakin panjang jari-jari atom, maka keelektronegatifan semakin kecil atau makin sulit menarik atau menangkap elektron. Lalu yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan jumlah energi yang menyertai ketika atom menangkap elektron. Di sini analognya sebagai besarnya energi yang dihasilkan ketika kita makan. Afinitas elektron ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Maka semakin panjang jari-jari atom, berarti semakin rendah gaya tarik inti. Maka akan diperlukan energi yang besar untuk menangkap elektron atau afinitas elektronnya semakin besar. Lalu dengan catatan di sini, afinitas elektron apabila bertanda plus berarti kecenderungan menangkap elektron sangat kecil. Lalu apabila afinitas elektron bertanda negatif berarti kecenderungan menangkap elektron lebih besar. Semakin negatif nilai afinitas elektron, maka semakin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron. Yang keempat adalah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan jumlah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektron terlemahnya. Analognya di sini sebagai jumlah energi yang dibutuhkan ketika akan melepaskan atau mengeluarkan orang dari rumah kita. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Semakin panjang jari-jari atom, maka diperlukan energi ionisasi yang semakin kecil atau mudah melepas elektron atau membentuk ion positif. Nah, lalu saya menganalisis besar keperiodikan unsur tadi dalam unsur-unsur senyawa yang tadi. Yang pertama ini dari sorbitol. Nomor 1, jari-jari. Jari-jari atom H lebih kecil dari O lebih kecil dari C. Dengan jari-jari H sebesar 32, jari-jari O sebesar 73 dan jari-jari C sebesar 92. Yang kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan atom H lebih kecil dari C lebih kecil dari O. Keelektronegatifan H sebesar 2,1, keelektronegatifan C sebesar 2,5 dan keelektronegatifan O sebesar 3,5. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron atom H lebih kecil dari C lebih kecil dari O. Dengan afinitas elektron H sebesar negatif 73, afinitas elektron C sebesar negatif 122, dan afinitas elektron O sebesar negatif 141. Yang keempat adalah energi ionisasinya. Energi ionisasi atom C lebih kecil dari C lebih kecil dari H dan H lebih kecil dari O. Dengan energi ionisasi H sebesar 1312, energi ionisasi C sebesar 1086 dan energi ionisasi O sebesar 1314. Lalu senyawa yang kedua adalah amonium klorida. Kita lihat jari-jarinya. Jari-jari atom H lebih kecil dari N lebih kecil dari Cl. Dengan jari-jari H sebesar 32, jari-jari N sebesar 92 dan jari-jari Cl sebesar 99. Yang kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan atom H lebih kecil dari N dan N sama dengan Cl.
dengan keelektronegatifan H sebesar 2,1, keelektronegatifan N sebesar 3,0, dan keelektronegatifan Cl sebesar 3,0. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron atom N lebih kecil dari atom H lebih kecil dari Cl. Afinitas elektron Cl sebesar negatif 349, afinitas elektron N sebesar 0, dan afinitas elektron H sebesar negatif 73. Yang keempat adalah energi ionisasi. Energi ionisasi atom Cl lebih kecil dari N dan N lebih kecil dari H. Dengan energi ionisasi Cl sebesar 1251, energi ionisasi N sebesar 1402, dan energi ionisasi H sebesar 1312. Lalu saya ada tabel di sini yang menunjukkan yang sebelah kiri itu adalah energi ionisasi dan sebelah kanan adalah afinitas elektron. Lalu ada permasalahan di sini ya. Nomor 1, mengapa energi ionisasi Be 900 lebih besar dari energi ionisasi B 800, padahal berada dalam satu periode yang umumnya mengalami kenaikan energi ionisasi. Begitu juga energi ionisasi N 1402 lebih besar dari energi ionisasi O 1314. Lalu yang nomor 2 adalah mengapa afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif sedangkan yang lain bertanda negatif. Nah, saya ada jawabannya di sini. Jawaban untuk nomor 1, energi ionisasi Be 900 lebih besar dari energi ionisasi B 800 karena meskipun pada umumnya semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun energi ionisasi juga dipengaruhi oleh struktur atom, yaitu struktur elektron dalam orbital-orbital terluarnya. Apabila diperhatikan, keempat unsur tersebut memiliki konfigurasi sebagai berikut. Be itu 1s2, 2s2. Ya, bisa dilihat di situ orbital 2s terisi penuh, terisi 2. Lalu B 1s2, 2s2, 2p1. Orbital 2p di sini tidak terisi penuh ya. Lalu N itu 1s2, 2s2, 2p3. Orbital 2p terisi setengah penuh, terisi 3 ya, setengah penuh. Lalu O itu 1s2, 2s2, dan 2p4. Tidak full, tidak setengah. Nah, orbital yang terisi penuh dan terisi setengah penuh itu relatif lebih stabil sehingga lebih sukar melepas elektron, membuat energi ionisasinya semakin besar. Untuk jawaban yang nomor 2, afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif karena unsur-unsur dalam golongan 2A memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Sebagai contoh, untuk yang dari golongan 2A itu kita ambil Ca ya. Ca itu memiliki konfigurasi atom 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Orbital 4s di sini terisi penuh ya, terisi 2. Lalu yang contoh dari golongan 8A itu adalah kita ambil dari Kr. Itu konfigurasi atomnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6 ya. Orbital P lagi, 4p lagi di sini terisi penuh ya, terisi 6. Jadi stabil. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sifat keperiodikan unsur.
Terima kasih.